Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Faisal Agus M. Kali ini kita kedatangan narasumber praktisi, yaitu Pak Haji Sofyan, atau lebih saya sering akrab menyebutnya Pak Sofyan. Yang mana beliau itu adalah Ketua Wilayah TDA, Ciayu, Majakuning, dan juga Subang. Serta pembina dari Asperindo, Asosiasi Pengusaha Pengiriman Ekspedisi Indonesia. Nah, nanti kita akan bincang-bincang bersama beliau. Sebelumnya, alangkah baiknya marilah kita perkenalan dulu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, jadi silakan perkenalkan terlebih dahulu, Pak. Barangkali teman-teman ada yang belum kenal terhadap Pak Sofyan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan, ya Sofyana sebetulnya ya kalau itu panggilannya Sofyan. Saya sekarang kebetulan diamanahi untuk sebagai Ketua Wilayah TDA Jawa Barat 3 ya, yang meliputi yaitu Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, dan Subang sebetulnya. Oke, dan untuk asosiasi lain itu tadi udah disampaikan sama Kang Faisal. Saya pernah menjabat sebagai Sekjen Asperindo Ciayu Majakuning. Ya, untuk saat ini lebih ke jadi pembina di asosiasi Asperindo ya, lebih ke para asosiasi pengusaha logistik. Ya, teman-teman, ini menarik ya, karena sebagai teman-teman pengusaha gitu ya, untuk bermain tanda kutip atau berbisnis di bidang ekspedisi itu jarang sebetulnya. Nah, sekarang akan kita ulik nih, Pak Sofyan memang ada background ataupun ada latar belakang apa sehingga kok terjun ke situ gitu, Pak? Atau bagaimana nih ceritanya nih, Pak? Ya, oke. Sebetulnya logistik ini bukan background saya ya. Background saya lebih ke profesional di dunia telekomunikasi. Oh. Ya, karena 20 tahun saya bekerja di profesional di bidang telekomunikasi, mulai dari vendor, kemudian di operatornya, terus kemudian vendor lagi ya, di maintenance-nya itu dari ya, terakhir paling lama mungkin di di Excel ya, sebagai lebih ke pengembangan jaringan telekomunikasi untuk Excel seluruh Indonesia. Oh, gitu. Berarti tadi backgroundnya adalah tentang bidang telekomunikasi ya, Pak ya? Iya. Ya, jadi nah ini pertanyaan menarik selanjutnya adalah, kok dari telekomunikasi bisa nyantol ataupun bisa sekarang di ekspedisi itu, Pak? Apa dari telekomunikasi muter-muter kemudian tiba-tiba nyantol atau gimana nih sejarah bisa seperti itu, Pak? Ya, ini aneh ya sebetulnya. Ini qadarullah karena memang ada jalan dari Allah ya. Saya tidak tahu karena dulu waktu bekerja itu di telco itu tidak ada punya cita-cita apapun untuk berbisnis. Betul. Karena cita-cita kalau kita udah berkarir di dunia profesional gitu, yang kepikiran adalah bagaimana kita sampai selesai itu masa pensiun itu ada di bidang tersebut. Gitu. Berarti karir setinggi-tingginya gitu lah. Pengennya seperti itu awalnya, tapi dunia kan berubah, policy dari perusahaan kebijakannya juga berubah, gitu kan, mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini yang mungkin untuk saat dulu tidak pernah kepikiran seperti itu ya, gitu. Pada akhirnya ya itu pilihan semua. Ada penawaran untuk pensiun dini, saya ambil. Gitu. Gitu. Jadi saya berhenti jadi orang profesional itu karena tuntutan ya penawaran pensiun dini. Oke. Nah, berarti dari pensiun dini itu akhirnya langsung kepikiran atau lewat muter-muter dulu, Pak, untuk sampai ke ekspedisi itu tuh? Ya sebetulnya mah kalau secara orang punya pandangan bisa itu karena terpaksa gitu ya. Oh, apa istilahnya Pak, the power of kepepet? Ah, ya, the power of kepepet.
ya seperti itu. Saya awalnya keluar dari kerjaan, terus kemudian coba belajar digital marketing dengan belajar Facebook Ads kan. Dan pada saat itu tahun 2016 mungkin nggak seribet sekarang ya. Betul. Untuk melakukan menjalankan Facebook Ads ya, simple tapi ngena gitu. Ya, oke. Dan saya belajar di situ itu ya masih pemula, nggak ada, belum ekspor sama sekali. Udah begitu sudah belajar, saya jalankan. Kemudian kebetulan ketemu supplier produsen ya baju muslim gitu. Dan di situ saya alhamdulillah kenal baik sama ownernya dan dikasih insight. Insightnya apa? Kang, coba targetnya itu ke luar negeri gitu kan. Nah, dari situ saya tidak mentargetkan ke domestik di lokal Indonesia, tapi saya tembaknya ke mana? Malaysia, Singapura, Hong Kong, terus kemudian ke Taiwan. Karena banyak teman-teman kita TKI yang berada di sana gitu, dan marketnya juga luar biasa di sana. Karena orang-orang TKI kita itu belanjanya masih tetap ke Indonesia. Jadi dengan itu kemudian kepepet, akhirnya dikirim, kemudian pakai ekspedisi tuh kan ya? Belum. Belum juga? Belum, masih jualan online. Masih jualan online. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih oke. Biasanya kan bisnis itu kan tidak pasti ya. Kadang lagi naik, habis itu turun gitu kan. Kalau kita sebagai pegawai, pekerja gitu, kan stabil kita gaji itu kan, tiap bulan udah pasti dapat segitu kan. Tapi kalau berbisnis ternyata enggak kan. Bulan ini sekian, bulan depan sekian, naik lagi, habis itu turun, nah disitulah ujiannya datang gitu. Ujian datang, saya kemudian ya namanya belum kuat ya, imannya itu, iman untuk apa namanya, untuk berwirausaha. Jadi ketika ujiannya drop itu ya kepikirannya apa? Cari kerja lagi. Pada saat itu. Akhirnya saya sebulan begitu saya izin sama istri, saya mau coba ngelamar lagi. Saya ngelamar sebulan dan dapat lagi di Jakarta. Cuman nggak tahan juga, 5 bulan, udah saya minta stop lagi untuk ngajuin resign kan. Gitu. Berarti itu di tahun yang sama atau di tahun 2017? Antara 2016 itu di bulan November kalau nggak salah ya, November sampai April di 2017. Di situ saya betulnya sih kalau perusahaan sih alhamdulillah perusahaan multi company ya. Di CTE terakhir itu ya apa namanya, offering lumayan, tapi pressure-nya yang lumayan juga. Kalau teman-teman tahu di perusahaan-perusahaan itu yang disebutkan itu betul lumayan, tapi stresnya juga lumayan. Stresnya nggak ada istirahatnya gitu kan. Kita nyari kerja itu kalau bisa banyak istirahat, tapi dapatnya dapat banyak. Jadi artinya setelah dari tadi perusahaan company telekomunikasi itu berarti balik lagi. Dan situ mulai berarti Mas Sofyan di 2017 18. Ya, 2017 sudah saya insaf gitu kan. Insafnya dalam arti udah saya izin sama keluarga itu, saya gimana kita yang penting ngumpul aja tadi. Ngumpul dari situ, yang tadinya jualan online aja saya coba mulai lagi gitu kan. Mulai jalan sedikit-sedikit gitu kan, alhamdulillah. Terus kemudian ini ada tantangan sebetulnya, karena saya kan targetnya ke luar negeri, otomatis ngirim barang itu kan ke luar negeri. Itu dia. Ini awalnya kenapa saya akhirnya terjun di bisnis pengiriman ke luar negeri. Yaitu dengan apa namanya, karena hampir setiap hari itu ngirim ya. Kendala saya adalah di Cirebon atau di Cirebon terutama ya, itu kan nggak ada pengiriman langsung. Walaupun langsung bisa kita tahu mungkin ada pos, ada DHL gitu kan. Cuman kan biayanya jauh mahal ya.
dari situ. Dan orang-orang itu rata-rata kalau di daerah itu kita kirim dulu ke Jakarta. Oh, Jadi agen-agennya itu ada di Jakarta kan. Ya. Kita kirim ke Jakarta, begitu nyampe Jakarta kan tergantung dari respon si ini apa namanya agennya itu. Agen Jakarta. Ketika diterima barang apakah langsung dikonfirmasi atau enggak kan. Nah bisa jadi karena barang banyak, bisa jadi PIC di agen itu kan belum tentu megang barang kita kan. Itu akan delay lagi itu. Ya, jadi pengiriman dari Cirebon misalnya di Jakarta dicek lagi, diproses lagi, kan ada butuh waktu paling cepat 1 hari, paling enggak 2-3 hari kan baru diterbangkan. Dari situ. Jadi dari kendala itu saya berpikir kenapa ya kalau di Cirebon kan belum ada ya di daerah, kenapa saya tidak mulai dari situ gitu. Nah dari situlah artinya saya menemukan apa namanya istilahnya untuk solusi ya dengan melihat data itu kebetulan belum ada pemain yang ada di Cirebon. Itu dari situ. Berarti dari masalah itu yang kita hadapin, masalah orang lain, lahirlah tadi. Betul. Ekspedisi itu yang mana kita jadi solusi mereka, apalagi mungkin targetnya luar negeri berarti Pak ya? Iya. Lebih spesifik lagi ya. Jadi kita yang pionir di situ gitu Pak ya? Betul. Jadi kita kalau mencari bisnis kan mencari solusi buat orang gitu kan. Ketika kita berbisnis hanya karena passion, pengen karena orang lain gitu, ya hobi atau orang lain sukses gitu, kita pengen itu lakukan sama dengan mereka yang melakukan, tapi butuh hasil kan belum tentu itu kan. Gitu, artinya kita sebetulnya ya kayak Kang Faisal di farmasi karena ada kendala, ada solusi untuk orang yang sakit. Saya juga kenapa buka pengiriman ke luar negeri karena memang solusi untuk bantu UMKM, seller-seller, keluarganya TKI yang ingin ngirim ke luar negeri. Apalagi pada saat itu ya sebetulnya musibah membawa berkah menurut pandangan saya pada saat itu COVID tuh Pak. Nah pada saat COVID itu kan luar biasa ya. Artinya ya dengar-dengar katanya salah satu yang banyak pengiriman itu ke luar negeri gitu Pak. Iya. Atau pengiriman-pengiriman berupa obat atau berupa apa gitu Pak pada saat itu. Ya sebetulnya kan kalau COVID hampir semua ekspedisi alhamdulillah berjalan ini ya, berjalan bagus itu, artinya dari domestiknya, dari luar negerinya gitu kan, itu kan ya salah satu yang survive lah, termasuk ya yang kesehatan juga kan sama gitu. Mungkin yang babak belur mungkin ya yang kuliner ya alhamdulillahnya, tapi kan kita jangan mendoakan COVID lagi kan. Pokoknya bangkit lagi. Itu momentum memang buat saya juga Just Pipin ketika kita baru merintis, baru memulai untuk bertumbuh, ternyata ada COVID itu, dan disitulah solusi buat teman-teman yang butuh untuk ngirim barang ke luar negeri. Gitu. Soalnya termasuk saya juga beberapa kali ngirim pada saat COVID itu, dan lumayan gitu. Artinya lumayan itu maksudnya di sana WNI kita membutuhkan, kemudian rekan-rekan TKI juga membutuhkan gitu. Nah berarti kan itu ibaratnya baru memulai beberapa tahun langsung dapat jackpot gitu Pak ya. Ya alhamdulillahnya gitu lah. Ya alhamdulillah ya dapat jackpot di situ. Gitu. Tapi ya jangan mendoakan kayak gitu lagi karena sektor yang lain mati semua. Kayak gitu. Tapi tadi Pak artinya setelah kan biasa kadang orang itu memulai lama gitu untuk naik ini dikasih jackpot langsung cepat. Nah, ada tantangan selain itu nggak Pak? Artinya yang menurut Pak Sopyan ini kayaknya tantangan terberat saya ini selama ini gitu loh di ekspedisi nih gitu. Ya sebetulnya tantangan terberat itu kan SDM ya. Oh tetap ya SDM karena ketika kita baru memulai usaha biasanya kita itu hanya mencari orang-orang yang mau ikut sama kita kan. Ya kita dengan mencoba usaha terus kemudian belum berani ngebayar orang, menggaji orang dengan
apa namanya, dengan sepantasnya misalnya. Akhirnya yang ada apa? Ya sudah, ada yang ikut sama kita itu kan, Terima. Ada butuh lagi nanya sama yang pernah ikut sama kita, ada temennya nggak yang mau ikut gitu kan. Nah itu adalah momennya, apa namanya, kendalanya ketika kita usahanya udah mulai bertumbuh ya, SDM kita yang nggak bisa ngikutin untuk lari gitu. Itu yang mungkin hampir rata-rata teman semua kayak gitu. Seperti itu. Ya. Itu kendala itu. Jadi teman-teman, tantangan yang pada level growing adalah salah satunya SDM, betul nggak Pak? Iya. Nah, gitu. Pernah nggak Pak ada kejadian misalnya nggak mengenakan lah, taruhlah dalam artian tadi kan dapat jackpot, ya alhamdulillah, kemudian pernah ngirim gitu, atau pernah hal tertentu kalau ngirim misalnya tiba-tiba kita ngirimnya entah prank atau misalnya nggak dibayar, atau yang itu membuat kita nih harus lebih mawas lagi terhadap jasa ini gitu Pak, khusus tadi ekspedisi gitu. Ya banyak sebetulnya yang ya, karena apa, kita itu kan kalau jasa itu lebih hubungannya dengan kepercayaan, trust, kan? Trust ke customer ya, terutama karena nggak mudah untuk menjaga kepercayaan orang ya, customer. Itu saya juga di awal-awal baru mulai gitu kan, merintis, kemudian ada musibah, ngirim ya elektronik. Awalnya satu dua itu aman, begitu udah blok banyak kendala masalah gitu kan, akhirnya saya harus mengganti untuk kehilangan barang itu gitu kan, karena kita nggak tahu hilangnya apakah di Indonesia, apakah di cukai negara tujuan gitu, atau wallahu alam di mana, karena kan banyak apa namanya, ya banyak tangan yang megang sampai sana. Itu prosesnya seperti itu. Terus kemudian kalau luar negeri uniknya apa? Uniknya tiba-tiba kebijakan di sana itu berubah gitu kan. Misalnya taruhlah contoh, misalnya saya awalnya ngirim snack itu aman gitu, snack apa gitu kan. Ternyata di sana ada kebijakan yang apa namanya, snack itu atau barang itu tidak dibolehkan. Nah di situ kendala-kendala itu ketahanlah sama bea cukai gitu kan di negara tujuan, yang pada akhirnya apa, customer juga ngamuk-ngamuk biasa komplain, hard komplain, kita juga otomatis harus mengembalikan kerugiannya itu. Berarti kerugian semua ditanggung sama kita, nggak mau tahu ya. Sebetulnya ada aturannya, kita ada batasannya, tapi kadang kita yang negosiasi untuk bisa win-win solution kan dengan customer itu. Ya kita berusaha untuk menjaga kepercayaan, itu yang terutama, yang terpenting di situ sebetulnya. Nah kalau ngomong-ngomong sekarang kan udah mulai berkembang ya Pak ya, maksudnya udah saya tahu udah beberapa titik gitu. Di covering di daerah mana aja sih Pak yang sudah ada Justgiving nih? Barangkali teman-teman juga pengen tahu nih. Kalau ada itu yang pasti Cirebon, terus kemudian coveragenya di Indramayu, terus kemudian Brebes juga, terus kita ada di Pekalongan, ada di Kendal, ada di Cilacap, terus Jakarta juga kita support juga, Bandung juga kita support. Jadi artinya di kota-kota besar sudah ada teman-teman, mobil khusus di Pantura lah ya, ini jalur Pantura di sini ya. Iya, customer kita juga nggak hanya di wilayah itu yang tadi saya sebutkan ya. Jadi dari Surabaya, dari semua wilayah gitu itu bisa, dan mereka akan kirim biasanya langsung ke Jakarta. Kita ada drop point di Jakarta, tinggal nanti begitu sampai di sana kita akan proses untuk mempermudah layanan apa namanya, yang Justgiving itu belum ada cabang di sana. Nah itu kan tadi tantangan segala macam. Kalau hal yang paling mengenakan nih Pak di selama ini itu apa? Atau kalau misalnya dari segi kiriman, misalnya sehari saya pernah dapat kiriman 1 ton misalnya, atau berapa, maksudnya hal-hal yang bersifat menyenangkan lah kayak gitu. Ya kalau bersifat menyenangkan itu kan relatif ya Kang ya. Kalau omset udah pasti kan, semua juga kalau
dapat omset gede udah pasti senang gitu Iya. kan. Itu tujuan bisnis kan Ya. utamanya ya apa namanya, salah satunya bukan utamanya ya, salah satunya adalah mendapatkan omset dengan profit yang lumayan gitu kan. Itu mah kayaknya udah hampir semua pengusaha kan seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah kita bermanfaat buat banyak orang gitu kan, membantu, mensupport ketika misalnya ada orang yang baru mau belajar dan bingung mau jualan ke luar negeri untuk kirimnya gimana. Ketika ada Jasipin itu jadi solusi untuk pengiriman sana, terus kemudian mereka itu bisa jadi besar dari awalnya dari situ. Itu yang paling berarti kita jadi perantara kesuksesan mereka lah intinya kayak gitu. Iya, intinya kan di situ Jadi ya. mereka pengen jualan, bingung nih, ketemu kita Jasipin gitu misalnya. Ya, Kemudian akhirnya mereka bisa jual ke sana. betul. Dan ya ibaratnya mungkin salah satu yang didorong sama pemerintah juga kan begitu ya. Ya, Artinya membantu sektor UMKM yang mana dia itu pengen keluar, pengen market di luar, tapi susah gitu loh Pak ibaratnya. Jadi ini sebagai perantara gitu ya. Nah, selama ini itu di Jasipin sendiri itu Pak sudah apa ibaratnya berarti sudah banyak bermitra ya dengan ekspedisi-ekspedisi lainnya, atau ada juga yang misalnya teman-teman di lokal gitu Pak? maksudnya di lokal itu Ya maksudnya ada yang dengan ekspedisi luar negeri atau teman-teman di lokal misalnya perusahaan apa atau CV apa gitu, ada juga itu kayak gitu, atau dua-duanya kombinasi? sebetulnya kalau kita dengan semuanya ya, internasional itu kan ada emang internasional yang memang seperti DHL yang teman-teman udah kenal, FedEx, terus kemudian Aramex, ada Citylink, ada dan lain-lain lah, ada Pos mungkin bisa juga itu. Kan ada juga yang memang lebih perusahaan lokal tapi dia memang forwarding untuk luar negeri. Ada juga karena saya kebetulan di Asperindo ya, untuk domestik alhamdulillah kita udah networkingnya udah dapat juga gitu kan, tinggal ada paketan domestik kita mau bermitra dengan siapa juga sama bisa. Jadi tapi untuk saat ini memang fokusnya adalah fokus ke luar ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau ngirim domestik, kargoan atau retail itu bisa kita layani. Nah kalau misalnya Pak ada teman-teman yang mau pengen belajar tuh tentang hal-hal ekspedisi ini, itu bisa datangnya kemana nih Pak? Boleh ke kantor Jasipin ya, kita ada di jalan di Taman Evakuasi Indah, Blok A nomor 14, tepatnya di sekitar Jalan Evakuasi. Ya kalau teman-teman bingung, dekat BPJS aja, BPJS Ketenagakerjaan di evakuasi Cirebon, dan nanti beliau ataupun timnya juga kalau teman-teman pengen belajar itu bisa ke situ. Apalagi ya tadi beliau itu kan salah satu apa namanya perwakilan dari wilayah tangan di atas. Siapa tahu teman-teman juga bisa gabung di tangan di atas. Nah Pak Sofyan, terakhir ada pesan-pesan nggak buat para penonton nih, biar mereka kan gini, kadang tadi baru setahun udah menyerah, ada COVID udah nggak mau dilanjutin lagi, apalagi sekarang daya beli lagi turun. Apa nih momen ataupun nasihat yang bisa disampaikan? Boleh 3 atau sampai 5 nasihat buat teman-teman dan buat saya pribadi juga seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha ya, jangan lupa yang pertama adalah ketika akan memulai usaha jangan apa namanya hanya karena passion dan keinginan sesaat ketika yang lain itu lagi bertumbuh ya, kita tiba-tiba pengen aja tapi tidak melihat data dari sisi marketnya, terus kemudian nanti marginnya, operasionalnya dan lain-lain itu. Nah, yang ketiga adalah mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ya artinya ya bisnis itu udah pasti biasanya jatuh bangun ya, tapi
orang yang bisa beradaptasi dengan usahanya, dengan jatuh bangunnya itu, dia akan tetap bertahan dan insya Allah dia bisa bertumbuh ke depannya. Itu sih. Oke, jadi saya simpulkan teman-teman dari Pak Sofian tadi, intinya jangan cuma bermain perasaan, harus pakai data dan senantiasa beradaptasi terhadap zamannya. Gitu Iya, ya, Pak ya? betul. Jadi teman-teman di fase manapun, baik itu dimulai, growing, atau bahkan di sampai level up juga, sebenarnya ini masih berlaku semua. Nah, nantikan pembahasan selanjutnya bersama narasumber-narasumber lainnya yang hebat-hebat dan juga sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih Pak Sofian. Oke. Insya Allah semoga Jaskipin Laris Manis Amin. makin berkembang dan Amin. juga tadi kata Pak Sofian makin bermanfaat untuk umat. Sekian dari kami, jangan lupa di subscribe dulu kemudian di share. Nyesel kalau nggak nonton podcast-podcast ini dan podcast selanjutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa join Just TDA. Join TDA